Dengan Penggaling yang kula hormati para teman-teman relawan RGBL Gaspol, menurut aja tetap Gaspol ya, tetap Gaspol ya. Alhamdulillah, semoga tujuan panjenengan semua, tujuan kita meraih kemenangan itu Pak Haji Sholah dibimbing Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena saya yakin semua teman-teman yang duduk di sini kepingin adanya perubahan. Lamongan harus berubah yang lebih baik. Betul ya? Setuju? Terima kasih. Bapak dan Ibu anggota dan teman relawan RGPL yang kami muliakan, acara pada siang hari ini langsung saja bahwa nanti sambutan dari Bapak Ketua RKS Relawan Gaji Sholah untuk Panjenenganipun Bapak Haji Ilham. Mungkin sambutan diteruskan Ketua RGBL untuk Gus Ansor. Gus Ansor ya, siap? Siap. Jadi kalau mau mengantarkan acara ini, mari bersama-sama acara ini kita buka dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga pertemuan ini nanti membawa manfaat, membawa keputusan-keputusan yang menjadikan kita, pergerakan kita lebih enak, lebih gampang, lebih dekat untuk mencapai kesuksesan. Amin. Ya Allah. Bapak Ibu yang kami muliakan, dari kami ini langsung diteruskan acara yang kedua. Sebelum acara yang kedua, mari kita baca bersama-sama surat Al-Fatihah. Semoga diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Acara yang kaping kali ini menika sambutan saking dan juga penerima tamu dari teman-teman RGBL yang juga sampai akan dening panjenenganipun Bapak Haji Muhammad Ilham. Wakil Rasulullah. Mohon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wa jama'ana bi hadzal bait al-mubarak bi halati sihat wal afiyah wa ila al-abadiyah insyaallah. Nahwa bihi wa nasrana wa khairu. Alhamdulillah min syururi anfusina wa sayyi'ati Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du, hadirin para muslim. Para sahabat-sahabat RGBL yang saya hormati, mulai dari pimpinannya sampai dengan anggotanya, mulai dari tingkat kabupatennya sampai dengan tingkat kecamatan, semuanya yang kami hormati. Pak Haji Sholah itu sebagai pemilik rumah ini, dan insya Allah di hadapan kita yang kita saksikan ini penyelenggara itu setiap hari disebut sebagai calon bupati jadi. Amin ya Allah. Pertama, kami tetap mengajak kepada kita semua ingkang rawuh dan majelis mengajak untuk memanjatkan puja dan puji syukur. Mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur terus-menerus, Allah akan menambahkan berbagai nikmat, berbagai rahmat, utamanya ketika kita selalu bersyukur dalam proses proses memperjuangkan Haji Sholah ini, Allah akan memberikan pertolongan yang lebih nyata dan
lagi bahwa Haji Soleh akan menjadi bupati di Lamongan periode 2020. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap diaturkan bagi Rasulullah Muhammad SAW. Saudara sekalian yang kami hormati, lama sudah kita tidak bertemu seperti ini di sebuah majelis, di sebuah perkumpulan, di sebuah tempat seperti ini. Karena berbanyak hal, khususnya adalah corona atau karena ada virus COVID-19 yang kita harus menghadapi satu sama lain, tidak kemudian selalu berkumpul, selalu berkumpul. Hari ini dengan takdir Allah kita ditemukan di rumah ini. Mudah-mudahan nanti akan membawakan banyak rahmat dan banyak barokah, banyak hikmah. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian yang kami hormati, tadi disebut kita semua di jajaran proses ini mengusung Haji Soleh ini adalah menjadi relawan. Oleh karena itu insya Allah dengan hati yang rela, dengan hati yang ridho, kita memang betul-betul ingin ini ingin betul di Lamongan ini ada perubahan. Saya tangkap dari apa yang disebutkan oleh teman-teman dari GBL adalah bupatinya harus ganti, itu yang harus berubah, itu yang saya tangkap. Jadi tidak bupati yang hari ini istilahnya apa menjadi rahasia, menjadi dinasti di sana, itu yang saya tangkap. Jadi sangat-sangat berkeinginan, sangat-sangat konsen betul. Maka ditambah lagi gasnya saja sudah tidak profesional berapa? Tapi pol habis. Itu Bang Ansor, terima kasih. Nah, oleh karena itu ketemu kita sore ini di tempat ini di rumah Pak Yuswadi, kami menyampaikan rasa bangga dan senang. Saya sampaikan selamat datang, mohon dan wassalamu warahmatullahi. Sekali lagi mudah-mudahan kehadiran kita di sini akan lebih solid lagi, perjuangan kita akan lebih menyatu lagi, akan lebih memadukan lagi. Karena apa? Karena ternyata pendukung Haji Soleh ini, relawan Haji Soleh ini adalah tersebar dengan berbagai komunitas. Ini diakui oleh kita semua. Di pojok sana, di Brondong sana, ada yang namanya nelayan. Di Walulor sana ada yang namanya apa itu nelayan. Kalau di pojok Sukurame sana ada petani jagung. Ini tersebar betul. Di tengah kota ada yang namanya ASN, ada siapa. Barusan kami informasikan aja, tadi pagi saya bersama Pak Haji Soleh menerima kehadiran saudara-saudara kita yang dia juga aparatur negara, tapi datang kepada beliau. Haji Soleh menyatakan untuk siap bersama Haji Soleh supaya Lamongan akan berubah. Amin. Dan itu berhari-hari. Tidak hanya kita. Kemarin kita juga lusa 2 hari yang lalu kita terima teman dari sana, para pengurus MBC, MBC struktural ini datang juga, mengatakan dengan ikhlas dan berhati akan bersama dengan Pak. Saya mendengarkan di sebelahnya. Pak Haji Soleh cuma menyampaikan terima kasih. Dan karena itu kehadiran kita semua di sini, insya Allah saya tangkap, saya respon adalah merupakan dukungan yang nyata, dukungan yang konkret, dukungan yang tidak abal-abal, dukungan yang tidak abstrak lagi, nyata betul. Kami tahu paketnya sudah seperti ini, diberikan satu ID, satu perjuangan, satu visi, satu barisan. Saya kira itu sebagai tadi yang disebut yang karena yang dual dalam konteks ini, relawan ini, maka kami bersama dengan semua sebenarnya. Mari kita niati dengan ikhlas. Saya kira itu sambutan kami. Nanti akan banyak hal yang disampaikan oleh Pak Islam, demikian juga Pak Bang Ansor, demikian juga kita semua di sini. Saya kira itu. Terima kasih. Monggo maafkan.
kayak semangat gitu loh. Cak Ansor, RGBL. Saya jadikan ikon. Wes sak mirip akeh bener serang butuh Cak Ansor toh. Buat kembali ya. Wah, itu berarti sekretaris ya waktu itu. Bagus. Terima kasih. Acara yang kedua ini sambutan dari Ketua RGBL Cak Ansori RGBL. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami hormati Bapak Calon Bupati yaitu Bapak Haji Soehardi, dan yang kami hormati para pengurus yang siang malam bekerja di lapangan, para pengurus RGBL, Pak Haji Yusuf, Pak Nur dan lain-lain. Dan yang kami hormati juga relawan RGBL se-Kabupaten Lamongan. Alhamdulillah tikung mantuk kabeh kok pojok itu lor sampai kulon kabeh alhamdulillah. Sholawat wa salam kami aturkan kepada junjungan kita Nabi besar sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau memasukkan rahmat dalam pada kita. Dan mulai Bapak dari awal RGBL bergerak sudah hampir 10 bulan. Ya iya Pak Dua. 10 bulan menata Lamongan, tapi saya semangat tanpa kendor. Jadi yang diinginkan RGBL di tingkat bawah itu kapan lagi Liga Disolai ditentukan. Jadi itu tujuannya. Jadi tidak nunggu aku dinyai untuk ningsor sembodo dari semua aku izin. Kok kita wongin aja belum? Kita. Jadi koalisi abang hijau yang selama ini dibangun, ayo kita jadikan satu seperti di pusat, hijau dan abang. Lamongan hijau dan abang. Solahuddin entah itu dengan Pak Salim atau entah itu dengan Gus Pala. Monggo ayo kita dideklarasi no, ngenteni opo? Ngenteni pembisik-pembisik busuk iki opo? Ora duwe masa. Intine ngocah-ngaco. Sing ndok lapangan iki sing tiap hari bergerak. Jadi merasakan keluhan-keluhan dari samping mantuk imbang. Keluhan-keluhan ning Panturan enak ono ayam ketua Karang Tarunan Biro Mas Kementerian ono wis teko Mas Sofan, itu Mas Aubi, ketua apa itu teater Salamongan hadir juga, termasuk Pak Haji Gatot mantan Kopaska, orang terdekat di pusat ini. Tak jahai Pak Haji Gatot calon untuk teko NU ayo didadir. Siap banter wong pemilihan. Tapi ini mentu aku coba pistol Pak, aku Nah, jadi di sini relawan ini menunggu kejelasan wakilnya yang dimunculno. Engko aku bareng mobil-mobil di-branding bareng korban itu wis di-branding cek ketok akeh. Cek gak wasil lem mon tulisane lem 3 4 jas Mbak. Apa kula iwak sebab ngono. Jadi itu. Nah, kemarin pada Jumatan saya diskusi langsung dengan Pak Haji Sola berdua di tingkat 2 situ. Oh, kendalanya itu di situ. Nah, ternyata ada ganjalan-ganjalan di pusat. Sing penting itu ojo iki Jadi ini Pak Haji Sola itu ngeredum itu sampai berusaha untuk menyatukan Bangjo, berusaha Pak Haji Sola untuk menyatukan Bangjo. Jadi kemarin diskusiku sama Pak Saim, sama teman-teman di mana enaknya. Ya pokoknya relawan itu butuh kejelasan. Selama ini
nek apan dheweke iki nandur ditandur ya ayo dikuno diparani. Dadine pengurus iki marani jam 12 bengi yo keteko takok Pak Yusuf iki. Cung, sapa jaten iku 12 biru. Sampai. Yo nang wis ndokne FB. Oh, aku ini uang ngono lho sitok ora ndungong nang terus do FB. Oh, berarti politik ya. Sing kene sing turu babak lapangan. Dari awal saya diajukan dari pemimpin, saya izin Gus Muhyiddin. Gus, aku didadekno relawan iki piye Gus, dadekno ketua. Gus ambil jawab ngene. Yo, wis aja partai, aja melu partai, relawan brombolan melu sing tegas. Engko ning bupatine sedo gak tepati janji nang dangen kudu ana wae preman. Oh, jadi yang disampaikan guru kita atau kakak kita Kiai Ahmad Muhammad itu sudah jelas. PKB bukan doani, PBI tukang rambut warung kopi, yo ada manusia ngopi doakan. Yo, uang itu gak mau dari masuk goro yang oleh ono bandeng ono sadar ono keting ono kakak ono bermacam-macam. Ayo kita rangkul dan terutama yang Kocam Bondo ternyata itu juga orang Muhammadiyah siap satu komando untuk Pak Haji Solan dan banyak relawan-relawan. Dan hari ini Bos Ruli tidak bisa hadir karena mertuanya di Tulungagung lagi sakit. Semoga kita doakan semoga cepat sembuh. Dan nanti broker-broker di Pantura ada Bos Ruli dari toko-toko Muhammadiyah. Ayo bergerak. Engko ning ngomong NU, NU lo ngerti kaya iki Handoyo itu NU. Engko wakile Jes yo Yai Rokok yo NU. NU dipecat, lagi rambut nang dolanan iki sopo? Ayo dirambut bareng-bareng. Wong dolanan iku karepane akeh Pak Ji. Sampeyan melu terjun aku bisa ngetakane sambat. Tak dungo masker jare jo. Kamu petekan disedikan iku. Tak kei ngono pun kaos. Kaos dikai bener malah bener tutup sih. Bermacam-macam dan alhamdulillah Kordes Kabupaten Lamongan sudah mulai terbentuk. RGBL menjadi contoh di relawan Kaji Sola ini. Jadi di relawan Kaji Sola RGBL yang menjadi contoh. Ayo kita cek di lapangan semua. Kaos kuku dewe ditukar Pak Haji Yusuf selaku donatur. Topi tuku dewe. Umpang-umpang ada manusia belum tuku ya manusia orang. Wayang Mahkona ini bergawe sepi di mana ini kan dengan beda-beda anggaran beda-beda beda kosong. Jadi intinya Pak Ji, pesan-pesan semua dari Kordes, Kocam sampai pengurus segera ditentukan siapa wakilnya. Jadi biar kita negasi itu langsung digas mentok. Terus gaspol, gaspol. Ya sekarang rewel itu gaspol ganti kalau RGBL itu gaspol. Jadi semua kadang di sela-sela ngopi be Pak Yai, Pak Yai seperti Kaji Sola, macam NU gak dukung NU nih gak dukung sama kuala tuh. Sampai mau nuturi aku, sampai nuturi sampai yang membantu NU, aku tak bantu. Kalau aku tuh kok NU, terus apa sih lagi? Wong sitok gitu, ya jadi sambutan saya itu aspirasi dari Kordes-Kordes semua. Pokoknya pesan saya selaku ketua RGBL itu tetap diakui di Kaji Sola. Dimana mana RGBL itu tim sore Kaji Sola itu keliru. Saya kira diundang ning omahe pertama relawan itu sak Lamongan diundang RGBL. Lho omahe Pak Kaji Sola. Jadi ini untuk menjawab keraguan-keraguan biar di medsos itu ada gebiar lagi. Iki
wis wayahe. Jadi nak ayo digas bareng-bareng ning dene gak ono jare Gus Muafik iku pesene ngene. Sor, ning ono berkat ya ayo dipangan bareng, ono sak talang relawan iku pangan bareng. Tapi pesenku sor ning awakmu dadi relawan iku teko dhuwur sak ning Solo gentenge aja becik gak dadi wong plin plan. Ya, itu yang disampaikan oleh penasihat RGBL yaitu Kiai Haji Ahmad Muafik. Dan hari ini dalam waktu dekat ini insya Allah ke Lamongan, jadi bisa silaturahmi. Tadi supirnya sudah ngebel, mungkin dalam waktu dekat ini jadi kita bisa silaturahmi ke situ. Kemudian Pak urus-urusanku tak tukok lewat bakaran sebenarnya. Ya cukup sekian dari saya selaku ketua. Bila ada salah ucapan atau salah bahasa terlalu suwe, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wah, sangat provokatif sekali. Ini yang makanya tak tateno ikon ya pantas. Jadi Cansor RGBL ikonnya RGBL. Oleh mati gak mati RGBL apa jadi Cansor. Tapi saya yakin semuanya masih siap ya. Alhamdulillah, semoga tujuan kita tetap sama. Walaupun ono sing klambine nggo napa jenenge relawane Pak Haji Solano sing klambi putih, ono klambi ireng, klambi abang, klambi ijo, berarti tetap tujuannya satu untuk memenangkan Pak Haji Solano. RGBL terima kasih. Sambutan yang menika Bapak Haji Solahuddin calon insyaallah calon jadi calon jadi Bupati Lamongan wajib ya harga mati. RGBL Gaspol Haji Sola harga mati. Siap ya? Terima kasih untuk Haji Sola. Silakan waktu dan tempat monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Al-Mukarramin, para alim, para ulama, wabil khusus teman-teman para masyayikh dan akan rawuh yang saya hormati dan saya banggakan sepenuh hati, Ketua dan Pengurus RGBL Kabupaten Lamongan. Tidak lupa saya benar-benar merintih seperti ini. Kenapa? Saya melihat kekompakan yang luar biasa di siang hari ini yang membuat hati saya bergetar. Untuk itu saya ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan bihudurikum kepada saudara-saudaraku semua relawan RGBL, baik itu pengurus kabupaten, pengurus kecamatan. Ini baru kecamatan ya saudara? Baru pada sampai kecamatan seluruh Kabupaten Lamongan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada sore hari ini kita bisa sama-sama bersilaturahim, bertatap muka setelah sekian lama kita tidak bersua dikarenakan adanya Corona. Semoga awal pertemuan ini menjadikan sebuah tonggak sejarah bahwa Lamongan kita bangun bersama. Dan semoga apa yang kita niatkan bersama, apa yang kita cita-citakan bersama disembadani diri Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kedua dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga selalu terhatur ke pangkuan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Kiai, Cak Ansor, bapak-bapak, ibu-ibu, relawan RGBL yang sangat saya banggakan. Jujur, saya merasa bersalah. Saya merasa terlalu lemah ketika melihat pidatonya ketua RGBL tadi. Menurut RGBL kayak Cak Ansor itu kapan gak saduk, kapan dia ngayu melakukan lah, cocok. Panjenengan panturang ini Pak, gaspol tanpa rim, waduh, luar biasa. Saya yakin panjenengan hadir sore hari ini membawa banyak pertanyaan. Kemana teman-teman Sembodo? Kemana kaji sholat selama ini? Yang pasti kita tetap ada di tengah-tengah panjenengan semua. Yakinlah bahwa insya Allah tanggal 4 atau tanggal 6 September panjenengan akan bersama-sama kaji sholat daftar ke KPU Kabupaten Malang. Dan kita yakin bahwa panjenengan harus yakin tanggal 9 Desember hari Rebu Wage. Jelas insya Allah kaji sholat akan menang lebih dari 57%. Untuk itu kita harus tetap semangat. Tapi di tengah kesemangatan kita harus merangkul. Tidak harus yang kemarin ke kita, yang kemarin keinginan begini tidak tercapai terus kita tinggalkan. Tidak. Karena apa? Karena saya juga ingat ketika Cak Ansor pidato pertama kali di posko sana, Pak Kaji, suara kiai, suara uber, nggone warung podo Pak Kaji. Bener ya. Artinya apa? Bahwa kita melakukan seperti ini semata-mata jangan ada yang tercerai. Kalau bisa kita rangkul sekuat mungkin. Kondisi hari ini membuat saya berpikir berpacu dan harus segera berbuat. Kenapa? Pertama, semua partai minta jadi wakilnya kaji sholat. Luar biasa. PDI jelas kita sudah komitmen. Kemarin ada yang menawarkan dengan ini saja. Yang ini Pak, ini saja. Yang satunya, pokoknya ini kalau diambil tak kasihkan. Terus apa tuh enaknya terus wakilnya papat wae biar karuan. Kenapa ini tidak bisa dilemah? Suatu harus dipecahkan bersama. Kalau bisa wakilnya ini, tapi yang lain tetap teguh bersama kita. Untuk itu mohon waktunya dalam 2 minggu ini, insya Allah panjenengan akan tahu siapa wakil yang sebenarnya. Dalam 2 minggu. Kenapa? Pak Jokowi saja menentukan Kiai Ma'ruf itu malam Jumat besok pendaftaran. Nah, ingat tanggal 10, tanggal 9 sore maghrib jam 4 itu saya masih bersama beliau di kantor MUI. Jam 5 mulai kami dipanggil tokoh nasional. Jam 6 diumumkan, 6:30, 7 diumumkan wakilnya Pak Jokowi adalah Kiai Ma'ruf Amin. Padahal kita masih lama, 4 sampai 6 September baru pendaftaran. Untuk itu ini yang harus kita pikirkan, bukan tidak ada nama. Di saku saya ini sudah ada beberapa nama calon wakil bupati. Tinggal saya minta kepada saudara-saudaraku semua, kiai, siapapun yang nanti kita tunjuk bersama. Saya itu masih merinding. Ketika bicara wakil bupati itu saya merinding. Kenapa? Saya ingin mendapatkan wakil yang benar-benar satu visi,
dengan saya ingin mendapatkan wakil yang benar-benar amanah. Kenapa? Karena saya sudah komitmen bahwa saya jadi bupati tidak akan menunggu Lamongan 1 bulan penuh. Saya jadi bupati itu cukup 1 minggu di kantor koordinasi. Yang 2 minggu biar saya sama Cak Ansor sama Cak Yusuf keluar ke panjenengan yang di kampung-kampung. Yang 1 minggu biar saya nanti pulaan program ke Jakarta. Itu saja rutinitas saya. Jadi cukup seminggu Pak Nangkabar. Kenapa? Saya merasakan ketika bicara Lamongan dengan sumber daya alam yang luar biasa unik. Cak Ansor ini orang utara yang setengah ke selatan. Pantura laut, mulai Brondong sampai Weru, Labuan sampai Weru, Lore perumahan laut. Wongnya kasar ya Cak Ansor ini. Pak Kaji, kapan gak gasruk lagi. Itu bahasa nomor Pak. Kulo niki wong kidul melu lan titik Pak. Ngidul ini Pak. Kidule Labuan sampai jone kidule Telaga Sadang. Sumber daya alam berbeda lagi. Gunung sing gak jelas ate ditamburi ya ora terik, ate dipek gununge wis kedue Cina. Widul titik mana Pak, mulai Dadapan sampai Banyubang Takran paling wetan ini ya ora jelas Pak. Pertanian ya ora jelas. Apa istilahnya sumber ekonomi ini gak nama siang ya bingung kabeh. Widul titik Pak Laren sebelah wetan subur kulon ora jelas Pak. Widul mana? Widule Bawang Bedo mulai dari mana Madura, Sekaran, Karanggeneng, Kali Tengah, Karangbinang, Blaga, Tambak. Wonge beda Pak, dino nang ketemu Banyu, dewek wong gunung. Karakternya berbeda. Sumber daya alamnya berbeda. Kidul mana kidule dalam sepur. Babat, Ucuk sampai ke Lamongan berbeda. Selatan beda lagi. Lagi. Ana semantep tadi. Cari tahu mantap. Nah, mantap sebagai ujung berbeda. Kapan delok sumber daya alam Lamongan sing begitu unik, begitu beragam, diambil dengan satu kebijakan tidak akan bisa mensejahterakan masyarakat Lamongan. Pamane sak nandur jago kabeh ngono ya. Semua kali tengah bingung tandur opo jago. Umpamane terus dijak nandur tambak kabeh yo bingung lho gunung asli Banyubang iki damel ngombe repote glani. Untuk itu membangun Lamongan itu solusinya cuma satu. Bupatinya harus keluar dari Lamongan. Keluar kemana? Keluar ke Jakarta untuk menghubungkan channel link, menghubungkan kepentingan Lamongan agar menjadi kepentingan nasional. Bupatinya kemana? Bupatinya keluar negeri, membuka akses pasar, akses ekonomi, akses investasi agar pakar masuk ke Lamongan, membangun Lamongan, produk Lamongan bisa dibawa ke luar negeri. Itu yang bisa dilakukan. Kapan mas bupati ini riwah-riwina luar negeri dodole gedang wae lunga nanggone fitnah. Terus wakil bupati ini bohong. Gak bingung Pak dhewek. Ngoten. Bohong. Gak bingung Pak dhewek. Ngoten. Mangane derek bupati sing ya padha kendele terus iso ngatur pemerintahane. Mergo apa kula gak iso, kula mboten mungkin. Kula terus nyeluk camat terus tak serano ngono. Mergo napa? Saya bertekad. Saya jadi bupati Lamongan tidak akan saya itu utak-atik sing jenenge APBD Lamongan. Mergo iki pakem, Pak. APBD Lamongan itu jelas sumbernya PAD, DAK, DAU, dan alokasi khusus, alokasi umum. Sing jelas penggunaannya 65-70% belanja modal, gajinya pegawai ya jelas, operasionalnya jelas.
yang bisa di otak-atik itu hanya 30% yang untuk infrastruktur. Ya wis rutin kanggo bangun dalan, kanggo rawat dalan. Durung mikir sing jenenge sekolahan iki dibangun tekan ndi. Durung mikir masjid iki kira-kira dibangun tekan ndi. Apa maneh kapan mikir sing jenenge program besar. Umpamane Lamongan waduk sekarang sampai jagone Cangro itu keruk kabeh ngono mesti entek pirang triliun sak menambah ini. Kapan ngono iku, Pak? Terus bupati ini iku menteng ngatur APBD sampai pekut orang-orang iso ngirim. Makanya apa? Jelas APBD biar dikelola oleh wakil bupati, oleh kepala dinas. Bupati ini program ngedono proyek jalur nang Kiai Ma'ruf, jalur nang Pak Jokowi bahwa Lamongan butuh perhatian khusus. Paling penting. Sehingga kalau ini butuh wakil bupati sing sepaham, satu visi. Ketika ditinggal ya ora nyelenting. Engko nek jenenge bojo kan tinggal ngopah, ngopi. Gelem proyek gelem investor lu mau luar negeri barang investor tak kok dijak ngopi wakil bupati ku repot dhewe ya. Lari iki kudu satu visi. Makanya niki dengan berbagai ikhtiar sampai hari ini kita masih komitmen Abang Ijo tetap dalam satu koalisi. Masalah dinamika, Pak. Itu kayak wong tak kapal kan, tidak kan tahu yang kan. Walaupun nggak sering tak kapal loh Pak, iso-iso ombak itu dhuwur ombak itu timbang kapalnya. Nah sampai dulu kapal ini Pak, terus tepat ngejeblongan ini kapal itu Pak, dhuwur banyune nang kene. Gua agak menjudul dhuwur dong ngene nang. Biasa kehidupan itu. Hari ini rekom diklaim sana, diklaim sini, semua berproses. Semua masih punya kesempatan yang sama. Insya Allah ketika kita tekad kita minta ridhonya Allah, yang terbaiklah yang akan diberikan jalan oleh Allah. Kenapa? Karena pada dasarnya saya mencalonkan bupati ini semata-mata hanya khidmat yang saya khidmat memenuhi amanah yang diperintahkan kepada saya. Sehingga bukan lagi ambisi Solahuddin kepengen jadi bupati, gijak. Wis karuan nek cak isuk. Ayo cak mergawe. Karuan, engko ana gudang sak miliar berarti ke 10%. Ketok, Pak. Wis karuan. 10%. 1 juta. Karuan nandur gedang. Sak hektar ora 200 juta setahun. Nang duwe 20 hektar angel banget. Jelas. Mergo mikir bupati bener ya nang ketok kula nek dadi petinggi rong tahun. Aku yakin Cak Ansor yang ngertos ya ilham paham. Ketika kula dadi kepala desa pertama lan Banyubang iki daerah ini. Setelah tak bangun mati-matian, yo sing jenenge dhuwit yo ana dhuwit program pemerintah, ana dhuwit pribadi, ana dhuwit pokoke sing penting iso mbangun saiki dadi desa maju. Yo panggah gak seneng tetep gak seneng. Enggak. Mergo apa? Wong gak seneng niku. Wong sampean gak seneng duren niku. Ojo menane kok tuku duren 400.000. Lha yen nang ngirim duren e luwe. Kangge ya. Untuk gak doyan sate terus sampean jak mampir sate iso mutan-mutan ora disembel, Pak. Betul. Jare apa sing jare opo? Padahal dheweke iki tuku sate iku tuku Kak. Ora-ora meneng ini. Itu adalah kebiasaan kita sebagai manusia. Dan itu manusiawi, Pak. Untuk dunia itu ya jelas. Untuk itu perlu saya tegaskan bahwa apapun yang terjadi, kalau memang ini belum diputuskan, Kaji Sora tetap akan berangkat bersama panjenengan semua. Selama ini komitmen kebersamaan, selama ini masih pada koridor, selama ini masih
pada tatanan yang kita sepakati bersama, koalisi Abang Ijo tetap sebisa mungkin kita akan pertahankan sampai ada. Untuk itu sekali lagi masalah wakil mohon bersabar. Tenang, kayaknya Pak Jokowi kari-kari. Kono wis ketok nedung ah kene dikek kiai kasih bagi. Pokoknya inisialnya jelas kok. Inisialnya tetap S. Inisialnya tetap S. Sama-sama. S2. Pokoknya tetap S. Nah, itu makanya tidak usah terus kan kita terus bergerak, biarkan lawan berkuat-kuat. Kita yang santun senajan dari BPL jadi wong dalanan sing santun, kan insya Allah ya orang ada dijual uang. Nah, kalau dalanan petentang gede-gede, ya bisa ditutup Pak pada mereka kayu melanggrang dalan ini. Jadi kita lakukan adalah tetap komitmen bergerak bersama-sama untuk melakukan perubahan dalam. Terakhir, saya mohon doa restu panjenengan, karena doa panjenengan ini adalah kekuatan yang luar biasa. Kita tahu lebih dari 40 orang, setidaknya ada satu malaikat yang melekat di panjenengan. Mengaminkan doa panjenengan. Saya mohon doa panjenengan semoga saya diberi kekuatan, diberi kesehatan, dan Allah menurunkan rahmat-Nya, melancarkan usaha kita bersama, mewujudkan cita-cita kita bersama, membangun Lamongan Sembodo. Insya Allah dengan begitu kita 2020 tepatnya 9 Desember, insya Allah kita akan menang 57%. Walaupun calonnya 3, insya Allah 57%. Tinggal setelah kita berdoa, saya juga mohon kepada panjenengan, ayo terus bergerak, menyampaikan door-to-door. Jangan terus sampai itu ada lawan bergerak, Kaji, kamu usah. Kok sampai kuat di bayangan sampai dia, orang subet ya emosi. Sampai lawan itu terus bergerak sampai orang usah mikir. Dodolan rokok itu gak gel-gel suwer aja. Aneh dodolan rokok itu. Iku terakhir sing kula pesankan, jangan takut dengan bayangan. Biarkan mereka berkoar, kita terus bergerak berjalan. Dengan santun insya Allah, Allah akan ada di pihak kita. Amin. Kenapa? Apapun usaha kita, apapun ikhtiar kita, kembali lagi takdir Allah. Saya juga sudah ikhlas apapun yang terjadi. Doa saya mustakbal. Ya Allah, kalau memang baik bagi saya dan baik bagi Lamongan, semoga Engkau jadikan saya bupati Lamongan. Amin. Tapi saya juga tambahin doa saya. Ya Allah, apabila tidak baik bagi saya, apalagi tidak baik jadi tidak baik bagi Lamongan, jangan sampai Engkau jadikan saya bupati. Doa saya. Oleh karena itu aku main politik aku mau kasar-kasaran. Sekasar cukup cak ansor, aku selo-selo. Ngono lho Pak. Kan kudu penuh bermain peran. Kalau tak malah pinjek itu Pak. Pemimpin itu mau 5 tahun, 10 tahun. Akhirat itu selawase. Akhirat selawase bertanggung jawaban. Untuk itu ayo bergerak. Gak usah takut, kono nggih posko, tenang dulu. Jadi posko ngono iku yang menang wae. Meneh aja kuwatir. Kita akan beli yang lebih kono kan enak gono. Kene duwe dhewe. Kan kita tak tahu. Gitu. Itu realitas sampeyan ya paham kabeh ini. Kono enak udah mandor. Ketemu Pak RW, dong Pak RW, ketemu Pak Kasut, pun patos Pak Kasut. Kene mencret kan. Kapan diatur ngono?
Tapi Joko Akhir militansi lillahi ta'ala perjuangan kita ikhlas untuk membangun Lamongan. Amin. Jadi jangan diukur-ukur. Saya yakin RGPL ini satu-satunya militansinya selain kader partai. Saya ingat ketika Pak Jokowi bikin kampanye terakhir di Gelora, di lapangan di Bung Karno itu. Semangatnya begitu luar biasa sampai banyak yang nangis pingsan ke panggung itu. Saya kan di panggung makanya melihat ya Allah. Inilah RGPL, insya Allah kita tetap bersama-sama mewujudkan. Sepakat ya? Wes ora usah pedih bayangan tanggane. Ayo lah. Sing kono dene kono mlaku ya sampean kudu sing banter kapan sampean kepengin menang kok Kaji Sola. Wis gaspol tok. Gaspol tok. Aja wis kapan kono kancane mlaku. Pak Kaji, kono mlaku Pak Kaji. Ora piye ya. Iki kok sampe coba ya wis ngene iki. Iya Pak. Wis ta, gak usah komando, wis pokoknya kita bergerak. Insya Allah kalau terus kita bergerak, masyarakat akan melihat yang sebenarnya. Betul, Jin? Oh, di kemauan setelah sampai no, Biri ada pertanyaan saya buka 2 atau 3 penanya. 3 penanya, satu orang 1 penanya saja. Langsung konkret tanyanya apa? Ojo wakil mana? S. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kepada yang berhormat Bapak Ulama yang memuliakan Bapak Syekh selaku Lamongan dan pengurus harian dan pengurus kecamatan yang saya banggakan. Alhamdulillah Pak Ji, sore hari inilah saja kita bisa dipertemukan oleh Allah kembali ya, karena ini adalah keinginan kita bersama sebenarnya, bukan hanya keinginan pengurus baik pengurus harian maupun pengurus kecamatan. Jadi kami mewakili Nyuwun Sewu, mewakili pengurus harian tingkat kabupaten itu selama ini apa yang jenengan sampaikan tadi itu sangat menjawab. Jadi selama ini kan vakum. Ada Yugoron ini kan wah karuan. Jadi kayaknya kita terombang-ambing kemarin. Nah, setelah diskusi panjang lebar kita terus diskusi kecil-kecil, dari beberapa diskusi itu kita menyepakati bahwa kita harus ketemu dengan calon-calon yang kita usung. Itu mungkin ya pertemuan kali ini adalah rasa rindu kita, kangen kita. Kok wong pacaran kawan kangen apa sih? Saya setuju. Karena apa? Sudah 3 bulan tidak ketemu dan lain-lain itu di New Sewu bisa saya buka sedikit. Di grup itu kadang-kadang nyala ini. Nah ini yang terjadi kemarin sempat terjadi. Oleh karena itu hari ini kita merasa sangat berterima kasih kepada seluruh pengurus baik pengurus harian, pengurus kecamatan, Porcam yang telah sudi dan terus terang undangan ini baru kami buat 2 hari kemarin dan alhamdulillah baru yang sebenarnya hadir hari ini barusan ada yang SMS ke saya WA banyak bocor, ada yang sampai baru sini, ada yang nggak tahu alamatnya sudah saya kasih muter sampai dari nggak salah itu dari moto yang belum ada belum dari bocor Bu ya. Oleh karena itu terus yang kita harapkan selanjutnya adalah ikatan kita ya, jadi ikatan antara RGPL dengan calon yang kita usung itu nanti kita komitmennya dan lain-lainnya harus ada komunikasi yang lebih intens melalui ketua kita. Jadi RGPL itu siapapun yang masuk ke panjenengan kalau tidak melalui ketua itu tidak akan mendapatkan rekomendasi. Nah, ini jadi
RGBL satu komando itu tujuannya. Jadi ada, karena apa? Sudah ada beberapa teman-teman yang terpental, ya. Jadi merasa memanfaatkan RGBL ini dibuat untuk pribadinya. Jadi ada yang beberapa terpental, terus terang ada yang beberapa terpental. Sekarang mungkin karena menurut RGBL boleh bawa. Nah, oleh karena itu kita buat satu komando seperti itu supaya tidak ada dusta di antara kita. Jadi dikatakan kapan itu bagian Mbak, kapan itu. Terus selanjutnya setelah ini kita tunggu katanya dengan tadi mungkin dalam 2 atau 3 minggu ini sudah ada kejelasan. Nah, proyeksi yang harus kita yang harus panjenengan sampaikan pada teman-teman itu ketika nanti sudah terjadi koalisi dan deklarasi dan pendaftaran itu terhadap rekan-rekan atau teman-teman atau sahabat-sahabat ke relawan ini yang harus panjenengan aturkan apa aja. Tuh, matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Top. Pun watos Pak Sekretaris. Apa yang kami coba lakukan ketika kita komitmen daftar? Sebenarnya tidak itu. Yang ingin saya sampaikan bahwa kita ini tidak pada tataran hanya ingin menjadikan Kajisola bupati. Mari pun sampai tak tinggal. Tidak. Kita ini hari ini, saya kalau ngomong agak janji gini ya begitu, merintih. Karena ini hati yang bicara. Saya ingin membuat ikatan emosional dengan panjenengan ini adalah sebagai saudara. Tidak pada hanya tim, artinya tim itu kapan semari jualnya yang lari, kayak panitia ini, panitia sunatan waras kemari kan, durung waras kemari. Kita adalah saudara, sehingga kita bersama-sama. Kalau saya jadi, itu yang terpenting adalah saya butuhkan panjenengan sebagai pengawas lapangan program-program pemerintah. Sehingga apa? Proyek-proyek pemerintah senang lapangan ini senang dulu kan gak mungkin terapun dulu nang dulu terus. Aku takut camatku yang mesti beres Pak, tetapi aku takut lurah pun watos Pak Bupati. Kan biasa. Sehingga nopo saya butuh panjenengan inilah sebagai pelaksana saudara-saudara saya yang ada di daerah untuk mengawasi program-program pemerintah agar sesuai. Saya tidak akan mengambil sepeser pun sejenis proyek. Jangan harap proyek itu terus dimain-mainkan. Sopo sengawasi panjenengan inilah sebagai ujung tonggak mata-mata saya yang ada di lapangan. Siap. Itu. Kalau hanya sekedar jadi, aku yakin ya beruntung pun kabar hari Pak. Ini menua. Yang terpenting adalah bagaimana kebersamaan kita untuk membangun Lamongan ke depan. Sehingga ketika ada masalah di suatu daerah, itu langsung daerah cerah. Aku gak, camat itu belum laporan juga, perlu RGBL laporan DC. Terima kasih saudaraku Pak Taufik. Insyaallah kalau hanya sebatas ingin kualitas jalan bagus itu rumusnya satu. Selama bupati ini mau sekolah, selama bupati ini mengawasi tenaga, senisor perawani main-main. Tapi kapan dewe itu gelem, otomatis nisor itu ya main. Makanya ini perlu nih sampai ini, perlu nih kerjasama dengan panjenengan itu. Bagaimana panjenengan inilah yang nanti sebagai pengawas-pengawas swasta, pengawas-pengawas di luar pemerintahan yang nanti akan menyampaikan kepada kami. Insya Allah kalau bestek ditekankan pengawasan masyarakat dioptimalkan, rawani Pak jenenge kontraktor macam-macam. Apa mana rambut itu kayak cak seneng, kok kayak melirik menelis. Bisa mengkirik. Jadi itu insya Allah bisa. Pembangunan yang ada di daerah
kalau melibatkan teman-teman yang ada di lapangan, melibatkan masyarakat secara luas, oke, cari tok-tok ibu mereka itu jadi kayak ya, Lurai para cak rinto pemana seragaman RGBL, masa Allah tidak termana terkenal RGBL itu loh wong yang kasih sholat beda pak saiki menit tadi bupati sampean beda tetap diperhitungkan. Kenapa? Karena bisa punya akses langsung untuk menyampaikan sesuatu. Dengan begitu antara sinergi Lamongan, sinergi pemerintahan dengan masyarakat secara langsung tidak ada batas. Itulah yang nanti mampu meningkatkan infrastruktur, meningkatkan kualitas pembangunan dan lain sebagainya, mewujudkan Lamongan sebagai konkret ora rewel blas kan los gas pol itu pun ngoten kata itu monggo satu lagi Pak ya monggo selamat jauh perkenalan diri kula saking Kocang monggo Pak ya kula namung ngasih kesemangat kare RGBL ya Pak berangkat kula ten RGBL ini Pak terus terang kula sing disebut Pak Haji inisial S. Alhamdulillah matur nuwun iki saged dados. Tapi biarpun sinten mawon, ECS 2, ECS sinten mawon, kula ningali visi misine Pak Haji Solan iki. Kula yakin puran, cek wakil sinten mawon. Semoga Pak Haji Solan menang. Terus nuwun Pak. Itu sebuah tekad saya. Syukur apa Pak Ji? Tekad saya. Jarak jauh ke sana saja. Ya. Nambah. Terakhir. Ya, matur nuwun Pak. Kenalan. Terakhir silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Haji Solan, calon Bupati Jati. Amin. Bapak Ketua RGBL, Bapak Yai. Perkenalkan nama saya Herisanto dari Pantura, Blodong tempatnya. Saya bersama Pak Taufik. Alhamdulillah Pak Haji, kita sampai dengan selamat. Ada beberapa hal yang mau saya tanyakan, tapi perlu diketahui Pak Haji, saya sebagai pemuda ini juga bisa memberikan motivasi untuk teman-teman RGBL semua, bahwasanya untuk langkah saya selama ini saya mengacu kepada pemuda milenial Pak Haji. Langkah saya pertama kali adalah one day one people, satu hari satu orang, itu wajib buat saya. Yang kedua, mohon maaf bukan niat pamer, saya sekitar 15-12 tahun menjabat sebagai ketua Karang Taruna di desa saya. Kemudian pada tahun ini saya adalah kandidat terkuat masuk ke perangkat desa, tapi demi RGBL saya pending dulu Pak Haji. Karena kalau kita masuk ke perangkat secara otomatis saya nggak bisa masuk ke tim suksesnya Pak Haji. Jadi pesan saya untuk teman-teman semua, kita rangkul pemudanya dulu, karena di tahun yang sekarang ini orang tua lebih menganut kepada anaknya. Betul. Ya. Yang selanjutnya ini saya punya masuk ke beberapa naungan yang diantaranya adalah pemuda hijrah Pak Haji. Mereka lulusan pondok tapi karena tidak ada wadah, mereka terpencar, ada yang mabuk, ada yang tidak pada tempatnya intinya. Kemudian saya menjadi kelompok utama pemuda hijrah di kawasan Pantura Pak Haji. Tapi mereka yang ditanyakan adalah sebenarnya programnya Pak Haji Solan itu apa? Program yang belum sempat saya tulis atau belum saya ketahui. Banyak sebenarnya untuk Pak Haji Pak Ansor, mohon maaf, kordes tertata 90% Pak untuk kordesnya. Cuman saya ingin memastikan bahwa kordes saya mampu bekerja. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan dari teman-teman kordes rata-rata adalah program pastinya Pak Haji Solan untuk Lamongan. Itu aja Pak Haji pertanyaan saya sebenarnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatan ini, dan saya yakin bismillahirrahmanirrahim Pak Haji Solan jadi. Matur sembah nuwun. Bener Pak. Saya bisa seperti ini Pak Taufik. Itu karena saya
keluar dari pakem. Saya santri yang saya masuk ke dunia usaha. Saya santri yang berani melanglang buana. Saya kemana-mana. Itu karena apa? Karena pemuda ini kalau pikirannya hanya gelem biasa iki takdir anak wong tani yang balik tani, anak guru yang kudu mulang. Jangan seperti itu, jangan takut dengan bayangannya. Pemuda harus bisa mencari celah, mengikuti zamannya. Terus Mas, nanti Cak Ansor gak jadi perangkat gak apa-apa, aku tadi bupati ada kenal pengusaha ya. Lebih enak jadi pengusaha mandiri daripada perangkat. Sampean Mak, engko tak ulangi contohnya gawe gorengan keripik menyok ngono Pak. Ketika ini di-franchise-kan, insya Allah sampean tangani dengan tekun. Kalau 5 tahun sampean jadi wong sugih pendapatan di atas 10 juta sebulan, tak ngomong. Kenapa? Karena ini pemuda yang semangat, yang mempunyai jejaring sampai punya komunitas Al-Hijrah. Terus iki kok nang Pantura tok ini kan. Terus punya 10 outlet satu kecamatan. Berarti ada 40 outlet di 4 kecamatan ini, desa. Sampai punya outlet 20 saja di Brondong. Pendapatan 100.000 sehari 2 juta kan? Padahal itu hanya buka gorengan menyok, gorengan keripik. Sekolah ditoto soalnya. Itu salah satu visi saya adalah bagaimana membangkitkan, menciptakan santri-trainer, pengusaha-pengusaha muda untuk menjadi tulang punggungnya Lamongan. Karena Lamongan ini kalau kita berpikir sumber daya alamnya, Masya Allah, repot Pak. Wong nang kene iku nang banyu bang kene kapan ketiga. Banyu lho iku betok ilangnya. Maka dari itu, ketika kemarin saya sempat ke Banjerlo melihat banjir, saya itu melihat itu, ya Allah, duit dibuang-buang. Banyu banjir jare wong kono iki musibah. Sing jare kuwi iki rahmate Gusti Allah mudhun ora tepat waktune. Allah. Saya itu habis kelihatan rupiah kalau dari sumber itu 12 tahun ra ketemu. Sampai angkat tangan. Ketika banjir saya melihat air begitu melimpah. Pada saat banjir, jenis banjir ya air melimpah kemana-mana. Itu rahmati Gusti Allah mudhun ora tepat waktu ini. Dan ini mudhun ketiga, mudhun ke Banyu Bang. Jadi duit. Nu Banyu Bang mriki niki banyu sak meter kibik, meteran. Iku 3.500, saya 5.000 enggak salah. Sak meter kibik kebutuhan satu hari keluarga. Kapan tuku montoran, bukan jom putih, bok putih, 35.000 Pak. Sak meter kibik yang ini. Dan kalau banyu itu nggak perlu ditampung, tadi duit. Artinya apa? Musibah yang selalu terjadi di Lamongan ini kan rutin. Kapan waya udan terus ya mesti banjir. Waya ketiga yang teletekan dari winginane baksos ngekei banyu ngono kok. Nanggone daerah selatan kekurangan air, galak wong adus wae ra iso adus kan gitu kan. Ini sebenarnya rahmat Allah yang tidak pada waktunya. Coba kalau kita berpikir air hujan iki ya Allah ditahan se 5 bulan kas ya. Banyu iki mau. Apa iso Pak carane piye? Kita punya infrastruktur sejenenge waduk Semanggu, waduk Sekarang, waduk Rambut. Terus nang kono iku dikeruk jerone 8 meter ping 1.300 hektar. Pirang juta kubik yang bisa ditampung. Lemah dipok nanti Pak Haji sak ngono kae. Gampang. 300 hektar kono nang mungkin nang tengah dadi pulau. Terus gek adu ayam nang kono. Warung kopi nang kono. Dadi wisata dhewe kono. Artinya apa? Alam bisa kita sesuaikan. Nampung banyu, engko kapan wis waya ketiga disalur nang tambak-tambak. Nang kono waya udan gak kebanjiran, waya butuh banyu duwe sumber. Komplit Pak. Tapi kapan sih mental iso dipentelnya PBB ikut orang kaya ora iso ngebangun maju-maju. Masalah apa anggaran itu ora cukup 1 triliun 2 triliun.
insya Allah dengan jejaring, dengan dengan apa? Dengan yang baik yang selama ini ada. Pak Jokowi itu punya program pembangunan waduk-waduk di Indonesia. Anggarannya 1,8 triliun sampai 2,5 triliun. Nah, tak kok mulai sitok mulai kayak rampungan mulai. Amin. Terus yang kedua, rata-rata lahan kita kan lahan pertanian dan juga perikanan. Kenapa hari ini pertanian tidak terkelola dengan baik? Waduk-waduk yang ada di desa, kayak waduk Jajong, waduk Joho yang saya ketahui itu dalam. Kenapa? Karena pengusaha yang ngeruk, Pak, bukan pemerintah. Semua desa punya waduk. Rata-rata sudah terjadi pendangkalan karena puluhan tahun tidak pernah dilakukan pengerukan. Ono pengerukan ya proyek 200 juta begini 5 dino mulai mana? Solusinya apa? Insya Allah ini sudah saya keluarkan kemarin sebagai komitmen. Ketika saya jadi bupati, program pertama yang saya lakukan adalah normalisasi irigasi dan waduk-waduk yang ada di daerah, yang ada di desa-desa. Dengan cara apa? Satu kecamatan minimal kita kasih 1 eksavator minimal. Jadi mau kecamatan dulu dikai eksavator, dikai bego, Pak, dari dikai bego siji to loro. Sak supire nang kono, desa tinggal sapa sing pengen butuh bayari dari sini. Rampung, Pak. Wis ora usah nyewa-nyewa. Wis ana begone sak supire. Murah, Pak, bego sak pelan setengah kan 17 lagi piro sih 40 miliar. Konkret. Selanjutnya kalau bicara visi misi di bidang pendidikan, Lamongan ini itu adalah dengan jumlah santri terbesar di Indonesia. Karena apa? Karena Lamongan adalah jumlah santri peringkat pertama di Jawa Timur. Kapan wis paling akeh sak Jawa Timur, secara otomatis paling akeh sak Indonesia. Sehingga apa? Pendidikan pesantren ini perlu dipikirkan, tidak hanya SMP negeri yang maju. Yang maju terus kita dorong maju, tapi jangan lupakan pendidikan pesantren. Karena moralitas kita itu berkurang. Hari ini gale wong pinter wae, Pak. Milih wong temen jujur dulu senangnya. Sehingga pendidikan pesantren, guru-guru ngaji TPQ ini yang harus kita perhatikan. Hari ini guru ngaji TPQ itu dibayar pemerintah, dikasih subsidi, insentif pemerintah 1 tahun 200.000. Padahal itu bagi 1 bulan 300.000. Jumlah. Itulah yang nanti kita akan pikirkan. Syukur-syukur guru TPQ itu setahun minimal naik 100% jadi 400, naik lagi 100% jadi 800, naik lagi bisa melampaui tetangga kita. Masalah apa? Itu taruhan, Pak, masa depannya Lamongan yang ada pada guru-guru itu di bidang pendidikan. Infrastruktur pendidikan harus ditata. Yang tidak kalah penting adalah saya mewujudkan Lamongan Sembodo. Sembodo itu apa? Sembodo itu adalah kemandirian, sumbut cukup. Untuk mewujudkan dadi wong sing sumbut, dadi wong sing cukup, dadi wong sing mandiri hanya melalui 2 tahap. Tahap pertama itu yang penting kita ini bersama-sama mempunyai tekad yang sama, mempunyai niat yang sama, ingin maju. Dewe harus sepakat niku kaji sholat bupati ini harga mati ya tenang. Termasuk itu. Kapan dawe itu wis niat, Pak? 1 langkah lagi. Apa itu? Swadaya. Swadaya itu usaha, orang keurunan. Swadaya itu adalah melangkah bersama-sama, berusaha bersama-sama, sampai melakukan dari itu mau one day, one people. 1 hari, 1 orang. Kita ini terus bergerak. Niscaya swasembada itu akan terwujud. Niscaya Kaji Shola akan benar-benar menjadi Bupati Lamongan. Mewujudkan Lamongan Sembodo. Di bidang ekonomi saya nanti akan fokus kepada masyarakat desa dengan mempetakan zonasi
wilayah. Jadi kita harus mapping kesesuaian wilayah seperti jalan. Solo Pura ini cocoknya itu ora jagung, cocoknya itu nandur durian, cocoknya itu nandur iki nanti gerak nol. Wong kidul titik wong larat timbangake tikus nanduro Sriwangi, nanduro Gedang. Kidul titik tambake wis tambak itu dibangunno cold storage, mapping potensi sumber daya alam lokal yang nanti akan kita bawa menjadi produk unggulan yang bisa memenuhi kebutuhan pasar internasional. Itu yang menjadi visi-misi kita. Insya Allah kita akan ciptakan entrepreneur-entrepreneur muda sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat Lamongan. Kalau Lamongan hanya gini-gini saja, kapan Pak penghargaan itu tumpuan Lamongan ini? Ustaz kula tak mikir penghargaan yang dari bupati. Yang penting masyarakatnya makmur. Pun nggih? Pun saya kira cukup. Sekali lagi terima kasih atas waktu panjenengan. Mohon maaf karena tempatnya usul-usulan yang niki, pasugatane ya lan desa mau menyok tok. Mboten enten napa-napa. Mergo kula yakin kula sugih roti ya sampeyan wis blender Pak. Wong saiki kan wis kebalikane kembali ke alam. Paling akhir, ayo Pak kita berjuang bersama. Tidak hanya menjadikan Kadi Solo bupati, tapi tujuan kita hanya ibadah mewujudkan kesejahteraan Lamongan secara bersama-sama. Sepakat nggih? Alhamdulillah. Itu jadi nggak usah takut sama tetangga yang sudah berjalan, sampai harus lebih cepat dari mereka. Kan gitu nggih? Itu. Masalah wakil mohon waktunya tadi pokoknya S. Tapi kalau tadi ada itu Pak Kaji seperti KSMB terserah, yang penting Kadi Solo jadi bupati. Insya Allah yang terbaik, semoga Allah meridhoi langkah kita. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Cukup jelas ya? Cukup jelas ya? Jelas. Alhamdulillah. Muka-muka teman-teman semua RGPL tetap semangat. Betul ya? Saya salut tadi one day one people, luar biasa, dan semoga tercetus one day one people dari teman-teman remaja kita, teman-teman anak muda kita. Biar ini wong Kadi Solo wong tuwa-tuwa tok. Ayo sing nom monggo dijak kabeh nggih. Yang punya potensi anak-anak muda yang belum kesembodo monggo ayo dibangkitkan semua. Karena apa? Membangun Lamongan dari anak muda itu insya Allah luar biasa ke depannya. Kalau jarang wong aja sing tuwa-tuwa tok wae. Engko kena corona nang ilang kabeh. Ayo sing nom iki. Monggo dibangkitkan anak muda kita. Kita pacu anak-anak muda kita untuk membangkitkan Lamongan, untuk perubahan Lamongan ke depan insya Allah lebih maju untuk Kabupaten Lamongan. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, teman-teman RGPL yang kami hormati dan kami muliakan, di penghujung acara ini saya penyambung acara ini, bila ada khilafnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan ini insya Allah pertemuan pertama di sini pertama ya. Semoga selanjutnya ada pertemuan-pertemuan yang lebih produktif untuk pergerakan kita semua. Untuk doa badhe dipun sampaikan dening Bapak Kiai Haji Warji Wakdal dan tempat kawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabarrukan min barakati sirri surat al-Fatihah min syaitanir rajim wal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil awwal wal akhir
وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا سويا من جميع الخيرات والحياة بعد الممات. اللهم يا الله إنك أنت تعلم سري وعلانيتي وقبل مغفرتي وقضي حاجتي وآتني سؤالي فإنك تعلم ما في نفسي في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام